kita membiayain unit yang nantinya untuk mau dipakai ternyata nggak long term gitu loh. Oh jadi iya nanti iya sedikit-sedikit usaha sedikit-sedikit itu akan mempengaruhi nanti ke angsuran. Gitu loh. Oke. Halo kawan scan, perkenalkan saya Tony Bratasena yang akan menemani kawan scan semua di podcast favorit kita semua, yaitu Scansin Podcast, video podcast yang membahas seputar alat berat oleh scanina.com. Nih kawan scan, alat berat biasanya digunakan untuk kebutuhan berbagai sektor, seperti konstruksi, pertanian, pertambangan, kehutanan, dan lain-lainnya. Namun, alat berat ini biasanya harganya nih terbilang cukup mahal. Terlebih lagi bagi pengusaha skala kecil yang memiliki dana atau modal yang terbatas. Nah, oleh karena itu kawan scan, sebagai alternatif pilihan, pembiayaan alat berat bisa menjadi solusi di sini. Dengan sistem pembiayaan, pengusaha bisa mendapatkan alat berat yang dibutuhkan sehingga bisnis pun dapat berjalan dengan lancar tentunya. Nah, terkait pembiayaan nih, kita akan ngulik-ngulik nih ngobrol di hari ini. Bagaimana sih proses dari pembiayaan alat berat dan tentunya apa saja nih keuntungan yang didapat bila melakukan pembiayaan alat berat serta tentunya bagaimana tips dalam pembiayaan alat berat. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, di podcast episode 10 kali ini saya sudah menghadirkan salah satu tamu yang sangat ekspertis di bidang pembiayaan alat berat, yaitu ada Pak Lim Jakeng atau yang kerap disapa sebagai Pak Akeng. Dari tentunya SANF. Bersama dengan Pak Akeng, kita akan membahas dan ngobrol nih seputar tips-tips dalam pembiayaan alat berat bekas. Oke, baiklah, nggak perlu lama-lama lagi kali ya kita. Langsung saja nih kita ngobrol langsung nih ke Pak Akeng. Apa kabar Pak Akeng? Baik aja, Brata. Selamat pagi nih Gimana Pak Akeng. kamu? Sehat juga? Sehat, alhamdulillah ya, Pak. Puji Tuhan ya. Seger banget nih Pak Akeng ya. Harus selalu segar. Harus selalu segar dan selalu semangat ya Pak Akeng. Pastinya begitu, Brata. Nah, Pak Akeng, ini saya izin ya mau bicara nih soal pembiayaan alat berat khususnya baru dan juga bekas. Oke. Nah, kita mungkin ngobrol ke topik yang pertama dulu nih. Pak Akeng, itu udah berapa lama ya nih berkecimpung di sektor pembiayaan alat berat nih? Ya, Brata. Kalau ngomongin cukup lama, mungkin Brata belum lahir. Waduh nih, tahun berapa nih Pak Akeng kalau boleh tahu nih? Saya berkecimpung di alat berat itu dari tahun 94. 94. Waduh, bener sih saya belum lahir nih Pak Akeng. 94 berarti hampir 30 tahun ya? 20 30 tahun lah ya. 8 sampai 30 tahun. Wah, luar biasa Pak Akeng. Nah, kan Pak Akeng udah cukup experience banget nih. Kalau terkait kemarin kan kita di tahun 2020 nih Pak Akeng, kan sempat ada namanya pandemi Covid. Ya. Dimana pasti dia tuh berimpact ke berbagai sektor lini industri, khususnya mungkin ke alat berat karena kan kayak mining, agro atau forestry itu pasti kan terimpact ya. Iya pastinya. Nah kira-kira nih setelah pasca pandemi itu tren industrinya seperti apa ya Pak Akeng ya? Oke, ya Brata. Pada saat pandemi kan tentunya kita nggak bisa melakukan kegiatan apa-apa ya. Tentunya kebun atau mining ataupun forestry itu pastinya down semua karena kan di situ juga yang bekerja kan juga manusia yang tentunya tidak diizinkan untuk melakukan atau tidak diizinkan untuk terlalu berdekatan. Sehingga teman-teman kita seperti di forestry, teman-teman kita di agro maupun di logging itu mereka itu pecah jadi beberapa sehingga tidak terlalu produktif hasilnya. Oke. Tapi setelah pasca pandemi ini sudah mulai membaikkah industrinya? Nah, sekarang sih udah so far sampai sekarang sih udah berjalan kembali normal sampai hari ini ya. Iya, berarti kan secara industri sudah kembali normal. Nah, terkait ke pembiayaan alat beratnya atau mungkin alat beratnya dulu kali ya itu gimana? Apakah juga sudah demand-nya sudah kembali normal kah atau masih mencoba untuk keep up lagi? Oke. Kalau kita lihat sih untuk 2023, ya kita ngomongin 2022 ya, menuju 2023 itu sudah mulai menanjak. Luar biasa. Wah, luar biasa. Penjualan juga udah sangat luar biasa ya. Dilihat daripada target SANF sendiri ya, itu kan dari bulan ke bulan itu kan meningkat. Akhirnya kita kemarin juga sempat nutup di angka yang luar biasa ya. Oke Pak Akeng, tadi kan berarti secara demand sudah kembali lagi ya Pak Akeng ya.
Nah, kalau saya boleh tahu juga nih terkait proses pembiayaan alat berat nih Pak Akeng nih. Itu prosesnya gimana ya Pak Akeng? Nah, Brata, kalau kita ngomongin dokumen, tentunya kan ada dokumen perorangan sama dokumen PT. PT, oh kalau iya. kita ngomongin iya. perorangan ya, kita minta KTP suami istri, kartu keluarga, tabungan, atau rekening koran, NPWP. Nah, kalau kita ngomongin PT ya tentunya akan lebih banyak lah. Lebih banyak ya. Ada SIUP, situ, akte pendirian, dan turunannya. Mungkin seperti dokumen-dokumen yang dibutuhkan di PT itu juga pasti bisa dilampirkan. Jadi kita harus, ya semuanya. Karena secara legalitas itu harus ada dulu. Iya, gitu. itu lebih untuk bisa menggambarkan ya PT ini seperti apa, siapa direktur dan segala macamnya. Ya, oke. Berarti tapi untuk secara dokumen sih tidak terlalu rumit ya Pak Akeng ya sebenarnya. Enggak, harusnya di SAN enggak. Enggak ya. Oke, luar biasa. Nah, kalau boleh tahu tuh Pak Akeng, itu tuh tadi untuk umum saja atau apa spesifik untuk alat berat baru saja atau dengan bekas juga ya? Biasanya. Kita semua ada, bekas semua ada? boleh, baru boleh. Oh, oke. Berarti hanya kan kondisinya yang berbeda aja. Iya. Berarti untuk baru bisa, bekas juga bisa. Tentunya. Nah, kalau alat berat bekas nih Pak Akeng. Itu prosesnya apakah kurang lebih sama dengan yang baru atau beda nih? Sebenarnya Brata, kalau proses itu untuk didik sama aja, kan. Namun ada beberapa TC yang kita butuhkan. Karena gini, di mana kalau kita lihat alat bekas itu pasti resikonya akan besar kan. Kita mungkin di situ SD-nya kan, security depositnya lebih besar, rate-nya lebih besar, tenornya itu juga kita sesuaikan karena kita kurang lebih hanya bisa membiayain untuk use-nya 7 tahun saja. Oh, jadi ada batas nih kawan scan semua ya, maksimal tahun unitnya 7 tahun ya kakaknya? Betul. Oke. 7 tahun dikurangin dengan masa kredit ya. Oh, masa kredit ya. Oke. Kira-kira ada lagi nggak tuh selain tahun unit maksimal 7 tahun gitu atau di situ aja tuh tadi? Kalau kita ngomongin memang kita punya ini ya, punya ketentuan bahwa memang 7 tahun aja kan. Tapi kalau kita lihat kembali lagi kalau memang alat itu kita nilai bagus, HM-nya masih rendah, penggunaannya unitnya masih kecil ya, kita mungkin akan melanggar sedikit lah dengan customer yang kita lihat ini masih layak kita biayain gitu. Oke. Jadi memang tergantung juga dengan customernya siapa ya gitu. Oke Pak Akeng. Nah, terkait pembiayaan alat berat bekas lagi nih Pak Akeng. Karena kan saya cukup curious nih sebenarnya tertarik ya pembiayaan berat bekas nih Pak Akeng. Nah, kalau pembiayaan alat berat baru kan pasti ya sering sekali nih customer membutuhkan. Nah, kalau keuntungan dari pembiayaan alat berat bekas nih Pak Akeng. Keuntungannya apa ya Pak Akeng ya? Ya, kalau kita ngomongin keuntungan ataupun kita ngomongin sih sebenarnya bukan keuntungan membeli alat berat bekas ya, bukan ya. Karena gini, kebutuhan itu masing-masing. Jadi pada saat kalau kita lihat pengusaha baru nih, orang yang baru mau mulai usaha, tentunya mereka akan berpikir, apakah saya coba dulu nih dengan use gitu loh, daripada saya beli yang baru harganya pasti akan lebih mahal. Jadi mereka coba untuk masuk ke yang use ya. Notabene ya paling 4 tahun pemakaian dari pemilik pertama mereka masuk ya tentunya harganya akan lebih murah lah ya. Bisa mereka coba ya kan, sehingga ya cash flow juga lah biasanya begitu. Biasanya begitu. Berarti bisa kalau yang customer untuk pembiayaan alat berat bekas ini lebih kepada customer yang mungkin masih baru masuk industrinya mungkin ya Pak Akeng ya? Ya tentunya sih begitu sih. Kalau saya lihat selama saya bekerja di SANF ya, memang kalau kita ngomongin pembelian untuk use, tentunya di range pengusaha yang baru mulai lah. Oke. Tapi berarti memang keuntungannya mungkin salah satu untuk pemutaran cash flow begitu tadi ya. Dan memang tentu pasti harganya lebih murah ya. Pastinya begitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Akeng nih, terkait produk-produk untuk pembiayaan alat berat bekas nih, kira-kira tuh apa aja ya jenis-jenisnya? Ya mungkin kawan scan pengen tahu nih, kira-kira kalau pembiayaan alat berat bekas ini biasanya apa sih nama produk jenis pembiayaannya begitu? Oke, kalau kita ngomongin kan sebenarnya kalau pembiayaan kan kita nggak ada yang seperti Brata ngomongin apa aja sih untuk ini. Kita kan di sini prosesnya seperti biasa aja. Oke. Kemudian
Mungkin juga orang yang mau ambil untuk use itu kan juga sudah punya unit. Mungkin dia juga nggak mau repot, dan di sana juga mungkin ada kendala invoice atau dokumen yang belum bisa diserah terima sebelum ada pembayaran. Jadi mungkin kita SANF juga bisa menawarkan SLB, SLB gitu. Mungkin kawan kan takutnya ada yang nggak tahu nih Pak. Sales and leaseback itu gimana Pak? Sales and leaseback itu sebenarnya kan orang itu sudah memiliki unitnya, tetapi dia menjual ke SANF, kemudian menyewa kembali dari SANF untuk digunakan dengan membayar angsuran setiap bulannya. Jadi kawan scan semua itu kalau misalkan dari kawan scan yang ingin melakukan pembiayaan alat berat bekas itu bisa salah satunya menggunakan jenis pembiayaan sales and leaseback tadi ya Pak Keng ya. Luar biasa Pak Keng. Nah, kembali lagi nih Pak Keng, terkait pembiayaan alat berat bekas lagi. Biasanya kan pasti kalau kita ngomongin unit use itu pasti kan ada beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan sebelum kita ngambil lah begitu kan. Tentunya. Atau mungkin untuk penentuan beberapa faktor lah begitu. Nah, kira-kira nih apa saja ya Pak Keng faktor yang dipertimbangkan, yang perlu nih kita pertimbangkan dalam menentukan harga unitnya gitu. Karena kan pasti kita ketika mau beli, wah harganya nih kemahalan nih, wah ini harganya kemurahan nih gitu. Penentuan harga wajar itu untuk alat berat bekas seperti apa ya Pak Keng ya? Sebenarnya Brata, kalau kita ngomongin alat berat bekas itu jangan dilihat dari harganya dulu. Karena gini, mana dulu nih Pak Keng? Karena kita nggak tahu penggunaan alat itu di mana. HM-nya sudah berapa tinggi. Jadi kan kalau ibaratnya kita ngomongin itu kan kalau ditambang itu bisa jalan 24 jam. Unitnya bisa jalan 24 jam 3 shift. Kalau kita ngomongin kalau di kebun itu kan jalannya hanya paling 10 jam, 12 jam. Ya kan? Nah, itu orang juga melihat daripada unitnya. Unitnya itu sebenarnya di tahun yang segini layak nggak kita beli begini. Ya kan, kemudian tentunya lagi kalau kita ngomongin untuk use, pasti pembeli itu harus ngecek unitnya dulu. Ngecek unit dengan perbaikan mekanik dari supplier unit itu dikeluarkan. Berarti tentunya sebelum penentuan harga nih kita harus, yang mungkin salah satu yang harus kita lihat adalah juga HM tadi ya Pak ya. Betul. HM lalu kilometer juga. Itu HM-nya kilometernya. Kalau mobil kilometernya. Ini HM penggunaannya. Kalau di alat berat penggunaannya by jam. By jam. Hour meter ya. Hour meter. Jadi kalau kita ngomongin, kalau misalnya orang kerja itu di kebun, dia lihat berapa jam. 10 jam. 10 jam menghasilkan apa. Dan HM ini pun tergantung sektor-sektornya ya Pak. Betul sekali. Oke. Dan juga pastinya nanti ketika kita ingin melakukan pembelian alat berat bekas pasti kan ada pengecekan unit juga ya begitu ya. Tentunya begitu. Dari dua hal inilah yang mungkin bisa jadi menentukan harganya seperti apa. Betul. Oke. Ya, pada prinsipnya kan pada saat kita membeli unit use yang harus diperhatikan lah. Itu kan banyak ada penggunaannya di mana. Kalau kita ngomongin penggunaan yang lebih ringan kan pasti akan di forestry, agro. Kalau untuk yang ditambang kan pasti cukup lebih berat lah ya penggunaan unitnya begitu sih. Oke. Nah, Pak Keng, saya juga tadi Pak Keng udah berbicara soal faktor-faktornya begitu. Pastinya itu kan akan mempengaruhi juga ke depresiasinya pasti ya. Harga dari depresiasi dari alat berat bekas ini, sehingga penentuan harganya juga pasti kan akan mengacu pada kesana juga ya begitu ya. Atau enggak ada nih hubungannya? Depresi dari harga baru atau dari harga baru ke harga bekasnya begitu? Ya tentunya ada lah. Ada ya pasti. Makanya kenapa orang beli used ya. Kalau kita ngomongin ya selang waktu, kalau misalnya kita ngomongin sekarang satu unit PC200 1,6, kemudian pemakaian 3 tahun atau 4 tahun. Kan ya sekarang yang mungkin di 1,2, 1,1 gitu loh. Tapi yang tadi saya ngomongin lagi, tergantung lagi penggunaannya di mana. Apakah penggunaannya, perawatannya juga. Kalau memang itu harga juga bisa lebih baik gitu sih. Nah, berarti kalau dari semua hal itu tuh apakah akan ada pengaruh ya Pak Keng terhadap keputusan pembiayaan nantinya oleh perusahaan pembiayaan yang ingin membiayai alat unit use tadi gitu? Maksudnya gimana nih? Terkait depresiasi, lalu juga penggunaan unit tersebut di sektor apa, HMKM hour meternya seperti apa, itu apakah akan mempengaruhi terhadap penilaian depresiasinya? Karena kan pasti
perusahaan pembiayaan itu kan pasti akan melihat nih, wah apakah unit ini masih cocok untuk dibiayai atau tidak, masih dan melihat masih perform atau tidak. Pasti kan dilihat tuh angka depresiasi seperti apa, performanya seperti apa. Nah itu mempengaruhi nggak sih Pak Keng terhadap keputusan pembiayaan? Pastinya di SINF kita akan melakukan pengecekan unit. Oh iya. Kita dari SINF akan melakukan pengecekan unit, foto unit, ya kemudian kita akan cek semua. Kemudian kita juga minta apakah ada rekomendasi dari mekanik, dari supplier yang sudah cek unitnya, ya kita akan coba kita liatin. Karena kalau enggak kita juga takut ya kita membiayain unit yang nantinya untuk mau dipakai ternyata enggak long term gitu loh. Jadi nanti sedikit-sedikit usaha, sedikit-sedikit itu akan mempengaruhi nanti ke angsuran. Gitu loh. Oke. Jadi bagi kawan scan, misalkan dari ada kawan scan yang ingin nih membeli alat berat bekas tapi ingin menggunakan pembiayaannya begitu, jangan khawatir kalau di SINF berarti ya Pak Keng ya. Kita bisa membiayain untuk used maupun new. Dan juga memastikan bahwa unit-unit itu memang masih perform ya begitu ya. Iya. Oke Pak Keng. Nah, Pak Keng, tadi kan kita udah bicara nih soal pembiayaan alat berat bekas dan juga apa-apa saja sih yang menjadi faktor untuk penentuan atau kita melihat cocok gak nih kita beli alat berat bekas yang ini gitu. Nah, kira-kira ada nggak ya saran lain atau tips nih untuk bisa kita untuk membeli alat berat bekas melalui pembiayaan begitu? Berata, sebenarnya kalau kita ngomongin alat berat bekas itu tentunya harus kita periksa pada saat kita beli. Seperti kita beli mobil juga, kita harus cek ini mobilnya tabrakan apa enggak. Udah pernah kena banjir apa enggak gitu. Nah, kalau di alat kita biasanya kalau kita bawa mekanik. Pasti pembelinya bawa mekanik ngecek. Tapi lebih baiknya kita ke supplier, kan ada mekanik. Iya. Nah, kalau kita ngomongin kita bawalah mekanik Komatsu untuk kita liatin gitu kan. Apakah kita suruh cek lah. Dan apakah dari semua unit ini ada nggak masalah-masalah? Kalau ada masalah atau ada spare part yang perlu diganti, ya mungkin bisa direferensi dari mekanik tersebut. Sehingga pada saat kita mau membeli, ya memutuskan membeli, kita sudah bisa timbang-timbang dengan ada cost yang akan dikeluarkan lagi, cocok nggak harganya dengan unit yang akan kita ambil. Ini untuk ke teman-teman yang mau beli ya. Iya. Oke, berarti memang kunci utamanya adalah membawa mekanik yang memang kompeten untuk bisa melakukan pengecekan unit. Betul. Sehingga nantinya kalau kita setelah deal nih begitu, unit sudah dipastikan aman dan siap untuk bisa digunakan lah begitu ya Pak. Betul sekali. Iya. Oke, luar biasa nih tipsnya Pak Keng. Saya juga mau tanya nih Pak Keng. Kita tadi udah ngomongin soal pembiayaan, lalu juga faktor-faktornya dan juga tips and triknya begitu untuk untuk menentukan, memastikan unit ini baik atau tidak. Nah, saya mau coba tanya juga terkait memilih penyedia pembiayaan terbaik atau yang mungkin dapat dipercaya nih untuk membeli alat berat bekas itu, kira-kira gimana ya milihnya ya Pak? Nah, Prata, kalau kita ngomongin di market place kita itu di Skanina itu ada jual dari unit small sampai mungkin ada. Wah, luar biasa. Jadi teman-teman yang ingin membeli unit used boleh lihat di situ. Wah, luar biasa. Itu jadi kayak marketplace gitu ya Pak Keng ya. Betul. Untuk kawan-kawan scan semua nih, kalau misalkan ada kebutuhan unit untuk project dari kawan scan semua dan butuh nih unit used, bisa banget melihat ke skanina.com ya Pak Keng ya. Betul sekali. Nah, di skanina.com itu juga bisa memilih skema pembiayaan ya. Selain cash ada juga skema pembiayaan leasing begitu yang juga disupport langsung oleh SINF betul. SINF ya Pak Keng ya, luar biasa. Jadi kawan scan semua, kalau misalkan nanti bingung nih untuk memilih skema pembiayaannya, bisa juga menggunakan leasing dari SINF ya begitu. Betul, ya. Berata. Oke, luar biasa. Nah, mungkin nih Pak Keng, tadi kan untuk skanina.com kan tadi bisa juga menggunakan leasing SINF lah begitu, atau menggunakan leasing pembiayaan lah begitu. Nah, kira-kira kalau dari pengalaman Pak Keng nih, kira-kira aman nggak ya melakukan transaksi nih secara online melalui marketplace mungkin seperti Skanina begitu? Kira-kira aman nggak ya? Sebenarnya itu aman sekali, Bro. Aman ya? Aman sekali. Kenapa gini? Kan kita bukan belanja yang ibaratnya belanja sabun gitu loh kan.
Kita nggak lihat orang kirim, tapi kalau alat berat kan enggak. Pastinya kita akan menawarkan ke pembeli, kemudian pembeli akan ngecek unitnya, apa saja kondisi alat tersebut, apa aja kondisi alat tersebut. Kemudian mereka juga akan tanya dokumennya, invoice-nya gimana, kan ada di mana. Kalau kita semuanya harusnya aman. Tempat kita aman banget. Aman banget ya Pak. Aman banget. Oh iya, oke, luar biasa. Berarti memang khususnya mungkin melakukan transaksi secara online via marketplace ini sudah cukup aman lah saat ini ya. Aman khususnya sekali. Untuk Skanina.com tentunya. Iya. Luar biasa Pak. Jadi memang untuk saat ini melakukan transaksi secara online melalui marketplace untuk pembelian unit use itu sudah cukup aman dan juga pembiayaannya juga sudah cukup aman ya saat ini. Iya, benar sekali. Dan ya untuk kawan scan juga sebagai informasi tambahan nih bahwa Skanina.com telah tersertifikasi ISO 27001 di mana itu adalah sebuah sertifikasi terkait information security management system, di mana dengan adanya sertifikasi tersebut maka dapat dipastikan bahwa keamanannya sangat terjamin kawan-kawan scan semua. Nah, luar biasa sekali ya Pak Keng, sudah banyak banget nih saya dapat informasi dari Pak Keng terkait penentuan harga, terkait pembiayaan juga untuk unit use dan tips and triknya tadi sih utamanya ya, bahwa kawan scan semua harus setiap ingin melakukan pembelian unit use pastikan membawa mekanik ya Pak Keng tadi ya. Mekanik yang kompeten. Betul. Mekanik yang kompeten begitu. Dan tentunya bagi kawan scan semua kita jadi makin paham nih dari penjelasan Pak Keng tadi terkait keuntungan dan juga tips and trik untuk pembiayaan alat berat bekas. Nah, bagi kawan scan yang sedang ada nih kebutuhan unit alat berat bekas, bisa langsung saja ke Skanina. Di mana di Skanina, unit use yang telah dijual telah melalui proses inspeksi sampai dengan 120 item check dan kondisi unit yang dilaporkan apa adanya sesuai dengan hasil inspeksi. Skanina juga memberikan layanan pengiriman alat berat sehingga memudahkan kawan scan jika akan bertransaksi alat berat bekas. Dan tidak kalah menarik nih kawan scan, Skanina juga telah tersertifikasi ISO 27001 sehingga bertransaksi di Skanina telah dijamin keamanannya. Nah, bagi kawan scan yang tertarik nih dan ingin membeli unit use dengan sistem pembiayaan di Skanina, kawan scan dapat langsung saja nih mengunjungi website dari Skanina di www.skanina.com atau bisa saja bertanya langsung ke WhatsApp Hello Skanina di nomor 081 998 811 818. Baik, kawan scan semua, sekian nih obrol-ngobrol singkat kita hari ini bersama Pak Akeng. Saya Tony Bratasena pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Scansin selanjutnya. Skanina, solusi tepat kebutuhan alat berat. Sampai jumpa.